Salam sejahtera, semoga kita makin percaya bahwa hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Kita mendalami tentang hidup kita adalah milik Tuhan dengan membaca Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan, artinya kita tidak bisa hidup menyendiri tanpa Allah dan tanpa sesama. Kita harus dekat dengan Allah dan sesama. Tujuan hidup kita adalah untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Mengapa kita milik Allah? Karena Allah mencipta, memelihara, melindungi kita. Kita milik Allah, karena itu kasih Allah kepada manusia sangat besar dibanding kasih ibu pada anak yang dikasihinya. Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita adalah milik Kristus. Karena itu, Yesus rela mati di salib dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Ketika kita menjalani hidup sehari-hari, kita serahkan hidup kita untuk Tuhan. Ketika kita meninggal, juga kita serahkan hidup kita untuk Tuhan. Tuhan pemilik hidup, maka Tuhan yang memberi hidup dan Tuhan juga yang mengambil hidup. Kalau diberi hidup, kita memuji Tuhan. Kalau diambil hidup kita, kita juga memuji Tuhan, bukan membenci Tuhan. Kalau ada seorang ibu atau ayah mengatakan bahwa anaknya itu miliknya, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya, tentu tidak sesuai dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Memang seorang ibu yang melahirkan anak dan menyusuinya, tapi yang memberi hidup, memberi nafas, memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Kita bisa berdosa, menyimpang dalam memahami tentang milik Tuhan. Ketika seorang ibu atau ayah meyakini anaknya milik dirinya sendiri, maka ketika anak itu dipanggil Tuhan, ia akan marah dan benci pada Tuhan, menuduh Tuhan merampas miliknya sendiri. Pemahaman yang salah membuat orang bertambah dosanya. Dosa marah dan membenci Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, mengeraskan hati pada Tuhan, tidak berpengharapan pada Tuhan. Suami, istri, anak adalah milik Tuhan. Diberikan Tuhan kepada kita. Kita bertanggung jawab memelihara agar hidup suami, istri, anak mempunyai tujuan sesuai kehendak Tuhan. Kalau sudah diberi suami, istri, anak, tapi tidak memeliharanya sesuai kehendak Tuhan, maka kita sia-siakan pemberian Tuhan. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya untuk Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan, bukan untuk menonjolkan diri, tapi memuliakan Tuhan. Makan, tidur, belajar, kerja di kantor, kerja di rumah, menjaga kesehatan, olahraga, melakukan protokol kesehatan. Semua itu dilakukan untuk Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Kalau orang memahami hidup dan mati milik sendiri, maka tujuan hidup orang adalah memuaskan nafsu sendiri, mencari kehormatan untuk diri sendiri, merasa paling hebat, paling suci. Akibatnya,
ia akan suka menghakimi, merendahkan orang yang lebih lemah dari dirinya. Kalau orang percaya hidup dan mati adalah milik Tuhan, tujuan hidupnya untuk Tuhan, maka ia tidak bisa menghakimi sesama. Karena tujuannya sama, kita akan dihakimi hanya oleh Tuhan. Apakah tujuan hidup kita sesuai kehendak Tuhan? Bukan manusia yang menghakimi kita. Hidup dan mati kita milik Tuhan, artinya kita tidak boleh terpisah dari kasih Allah. Kedukaan, sakit, penyakit, kegagalan hidup tidak boleh memisahkan hidup kita dari Allah, pemilik hidup itu. Ada orang selama hidupnya melayani Tuhan. Menjelang kematian dirinya atau kematian orang yang dikasihinya, ia membenci Tuhan. Sebab Tuhan tidak menyembuhkan penyakit yang dialami dirinya atau orang yang dikasihinya. Ada orang ketika usaha maju, dia melayani Tuhan. Ketika usahanya mundur atau gagal, dia membenci Tuhan. Sikap seperti ini tidak sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, saat kaya atau miskin, saat sehat atau sakit, saat tenang atau susah, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau hidup dan mati milik diri sendiri, maka aturan yang diikuti adalah kehendak dan pikiran sendiri. Maka akan terjadi perpecahan, pertengkaran, sebab aturan sendiri itu banyak sekali. Kalau hidup dan mati milik Tuhan, maka aturan yang dipakai hanya satu, yaitu kasih pada Tuhan, kasih pada sesama. Ini menjauhkan dari perpecahan, memperkuat persatuan atau persekutuan. Kalau kita milik Tuhan, maka tidak ada milik kelompok suku, milik kelompok ras, milik golongan sosial. Tidak ada kelompok kafir atau kelompok orang suci. Dalam konteks hidup berketuhanan yang Maha Esa, orang yang merasa milik Tuhan tidak menggunakan aturan sendiri atau kelompok tertentu, seperti mengganggu orang beribadah, membunuh orang beribadah, seperti kasus di Lembantongoa, Sigi, Sulawesi. Sebab orang yang beribadah dengan cara masing-masing adalah milik Tuhan. Sesama kita adalah milik Tuhan. Orang tidak bisa merendahkan, menghina, melukai, dan membunuh milik Tuhan. Orang percaya bahwa sesama itu milik Tuhan. Maka kita menghargai milik Tuhan, walau berbeda agama, suku. Orang yang menghina, melukai, membunuh orang lain, sebenarnya menghina dan melukai dan membunuh Tuhan, pemilik orang tersebut. Hidup atau mati milik Tuhan berarti yakin bahwa Allah pemberi segala makanan, minuman, harta, uang, rumah, mobil, kemampuan, talenta. Kita mengaku bahwa Tuhan menguasai hidup kita seluruhnya. Ketika kita memberikan uang atau harta sebagai persembahan untuk Tuhan, kita yakin harta dan uang yang dipersembahkan itu adalah milik Tuhan. Uang atau harta diserahkan sebagai persembahan untuk melayani Tuhan dan kehendaknya. Uang atau harta itu dikelola oleh majelis jemaat secara bertanggung jawab karena milik Tuhan, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Uang atau harta yang dipersembahkan tidak bisa dijadikan kebanggaan hidup. Tidak bisa membuat kita merasa paling berjasa, merasa paling pantas dihormati karena telah memberi persembahan. Sebab uang, harta itu adalah milik Tuhan. Kita memakai uang dan harta pemberian Tuhan hanya untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani diri sendiri, bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Kalau kita menolong orang dengan memberikan uang atau harta, maka pertolongan itu bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Uang atau harta yang diberikan Tuhan benar-benar kita pakai untuk melayani Tuhan di rumah, di gereja, dan di masyarakat. Untuk diri kita itu apa? Kita menggunakan secukupnya. Secukupnya
Menurut ukuran siapa? Menurut ukuran Tuhan, sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan manusia. Menurut ilmu pengetahuan, sesuai kebutuhan manusia, bukan sesuai dengan keinginan atau nafsu diri sendiri. Uang atau harta yang sudah dipersembahkan pada Tuhan bukan untuk kesenangan, bukan untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk kesenangan anggota jemaat atau aktivis, tapi untuk pembangunan jemaat Tuhan, pembangunan gereja di lingkup klasis sinode, wilayah, dan sinode, untuk masyarakat juga. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan dan untuk Tuhan. Berarti kita bertanggung jawab dengan hidup kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan harta, dengan uang kita. Semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk diri sendiri, untuk suami, untuk istri, untuk anak, atau sesama, tujuannya hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami memahami bahwa hidup atau mati kami adalah milik Tuhan, dan tujuan hidup kami hanya untuk Tuhan. Amin.